Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, dan untuk segala kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kembali Engkau mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, urapi dengan pengurapan yang baru, terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi dan penuhi dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya benar-benar isi hati Tuhan. Dan firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan juga untuk teguran buat kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang bertugas untuk WL Singer. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh membawa pujian dan membawa jemaat untuk lebih lagi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pemusik, tim multimedia, Aser Kolektan, anak-anak tamborin, bahkan guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk sarana dan prasarana yang digunakan Tuhan. Berkati supaya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon campur tangan-Mu di dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Apabila ada kuasa kegelapan yang mencuri kemuliaan-Mu, kami sepakat untuk menolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, pagi ini kita boleh berada di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam segala hal Tuhan ada dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu dalam setiap perkara. Tuhan selalu ada. Kita akan naikkan pujian ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Engkau ada di dalam proses hidup kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada
kita ada di titik yang terendah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah itu yang beserta dengan kita. Tuhan itu yang menyertai kita, Dia yang berada di samping kita. Sehingga mari kita tetap terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Saya undang ke Bapak Ibu bisa bangkit diri dan menaikkan pujian ini. Mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
kasih-Mu tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Sungguh Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, Engkau Allah yang menolong kami, Engkau yang selalu ada di setiap saat kami membutuhkan. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh Kau besar, sungguh Kau ajaib di setiap jalan-Mu. Terima kasih, haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu untuk selamanya. Oh, tak duga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kuasa-Mu sungguh tidak terbatas dan tidak ada satupun yang dapat
Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Engkau, karena kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Karena Engkau begitu sayang, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersyukur kami berada di tempat ini. Biar kami ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Dia Raja segala raja. Mari kita serukan nama Dia, nama Tuhan di atas segala raja. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Kita harusnya sebagai anak bangga enggak? Kita bangga enggak punya Allah yang besar? Bangga enggak punya Bapa yang besar? Kok ada suaranya? Nah, kalau itu mari kita katakan dengan lebih semangat lagi ya kepada samping kanan kiri kita katakan, Tuhanku nih loh, Tuhanku, Tuhanku yang Raja yang Maha Besar, Tuhanku Raja Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Mari kita solek kanan kiri kita kalau belum semangat. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Yesus nama di atas segala nama. Namanya Tuhanku, menara yang kuasa. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu balik berdiri yuk. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di dalam di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, kita berdiri. Di Roma 28 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Dan kita percaya bahwa apa yang kita alami, Tuhan itu yang Tuhan bekerja di dalamnya. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Percaya kasih-Nya, percaya kuasa Tuhan. Pencobaan hidupku tak
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Apapun masa lalu kita, apapun kita di waktu yang dulu, tapi kita ada di sini sekarang. Tapi Tuhan yang tetap memilih kita, dan Dia yang sanggup mengubahkan, menyempurnakan kita menjadi suatu karya yang indah buat Dia. Dan biar kita selalu memberikan hidup kita sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi ini kami ada di tempat ini. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni setiap ketidaktepatan yang sudah kami lakukan, perkataan-perkataan kami yang tidak layak bagi sesama, bahkan sesuatu yang masih ada dalam pikiran kami yang melukai hati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi tempat yang layak menerima kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 ini merupakan tahun yang lebih sulit dari tahun 2023. Di penghujung tahun 2022, kita mendapat sebuah kabar dari Bapak Presiden kita, tahun 2023 adalah tahun gelap, tapi sudah kita lalui. Tuhan menyertai setiap kita. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, menurut prediksi para pakar ekonomi, tahun 2024 lebih gelap. Harusnya sebagai orang percaya kita tidak boleh pesimis. Mengapa? Karena kita terang. Kita akan menerangi tahun yang gelap. Katakan amin. Awal tahun ini disambut dengan berbagai bencana alam yang terjadi di dunia dan di Indonesia, di berbagai tempat di daerah kita. Perang Rusia, Ukraina belum selesai, sudah masuk perang Israel-Hamas. Dan sekarang Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman. Ini kalau merembet terus Korea Utara melawan Korea Selatan, lalu Taiwan. Sekarang Taiwan mau pemilihan umum. Tidak disukai oleh Cina dan terjadi perang. Bisa bubar semua dunia ini Bapak Ibu. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Ekonomi dunia menjadi sangat terpengaruh. Kapal-kapal kargo yang melintas dari Amerika Latin, dari Amerika ke Asia itu sering dibajak di laut merah, di laut mati, di laut merah. Itulah sebabnya Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman. Karena orang-orang militan di Yaman itu yang menyandra kapal kargo. Termasuk pengiriman barang-barang saya dari Brasil. Saya ini seorang pengusaha Bapak Ibu. Saya impor barang-barang dari luar negeri lalu saya jual di sini. Bahan-bahan baku untuk produksi makanan. Jadi anak-anak Bapak Ibu kalau makan coklat, makan permen, makan biskuit gitu ya. Ada bahan-bahan baku dari saya. Akhir tahun lalu ketika saya pesan barang, bisa 2-3 bulan baru nyampe karena tunggu situasi aman di perjalanan. Bisa singgah sana, singgah sini. Dan ini fakta Bapak Ibu Saudara. Di dalam negeri, PHK massal terjadi. Saya baru-baru baca di sosial media, Google mem-PHK 500 orang karyawannya. Karena AI, Artificial Intelligence. Suatu pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia, sekarang bisa digantikan oleh sistem. Lama-lama arsitek nggak kepake Bapak Ibu. Kalau dulu untuk merancang sebuah rumah itu orang harus sekolah 5-6 tahun, ujian, bikin skripsi, cari lapangan pekerjaan, ngerancang rumah. Kalau sekarang masukkan ke perintah ke dalam program, dalam waktu beberapa detik keluar tuh rancangan rumah. Bagi para pendeta sekarang ada ChatGPT. Kalau dulu mau khotbah itu mikir merenung, kalau sekarang tinggal masukin perintah-perintah ke dalam sistem itu, dia keluar. Saya mau ilustrasi yang lucu-lucu, keluar juga. Saya mau ayat Alkitab, keluar juga. Lama-lama jemaat konseling gak sama pendeta, sungguh. Aku konseling sama pendeta percuma, pendeta hidupnya juga gak bersih. Ini bukan pendeta di sini Bapak Ibu Saudara. Mendingan aku konseling sama ChatGPT. Kita gak kenal dia tapi dia bisa memberikan saran yang profesional. Dunia sudah berubah Bapak Ibu. Dunia berubah.
Kemarin saya makan siang dengan gembala saya. Ngobrol-ngobrol soal ChatGPT ini. Apapun yang kita mau khotbah, kita minta dia masukin, dia bisa bikin. Lalu saya bilang sama gembala saya, kalau Bapak pegang satu gadget, saya pegang satu gadget, kita masukin perintah yang sama persis, apakah hasil khotbahnya sama, Pak? Wah, belum tahu katanya. Kalau Anda cari sesuatu di Google kan keluarnya sama kan? Mau si A, si B, si C, asalkan di Indonesia masukin perintah yang sama, keluar. Sama. Tapi ChatGPT saya tanya, apakah bisa sama? Dia bilang belum tahu, saya belum pernah pakai, saya belum pernah pakai. Saya cuma penasaran. Jadi kalau perintahnya sama, itu kerja keras buat para pengkhotbah, Pak Gem. Kita kalau khotbah cari di ChatGPT, jemaat dengan gampang dia bisa cari juga, wah ini jiplak ini gitu. Gampang diketahui. Cuman satu hal yang saya bilang sama gembala saya, bahwa walaupun ChatGPT itu bisa bikin khotbah yang begitu bagus disertai dengan ilustrasi, ketawa, lelucon dan lain sebagainya, tidak ada feel-nya, tidak ada urapannya. Karena pengkhotbah itu adalah membicarakan tentang hidupnya dan menghidupi apa yang dia bicarakan. Jadi kalau hanya berkhotbah dari ChatGPT itu namanya guru ilmu berkhotbah. Bapak Ibu Saudara, fakta-fakta yang saya sebutkan tadi menunjukkan semakin hari makin sulit. Saya bukan nakut-nakutin, tapi saya mencoba berkata fakta yang sebenarnya. 10-20 tahun yang lalu dagang rasanya lebih mudah dibandingkan dengan sekarang. Ini fakta. Dan kita ada di dalam lingkaran kehidupan itu. Kita harus menang. Saya bilang tadi, dunia boleh tambah gelap, tapi kita harusnya membawa terang. Kondisi-kondisi yang sulit ini memaksa kita atau menggiring kita sampai pada pilihan-pilihan yang tidak dapat merasakan Allah itu real. Bahkan tidak mengikuti tuntunan Alkitab. Orang lain nyolong, Pak. Orang lain cara pintas, Pak. Orang lain korupsi, Pak. Saya baru sedikit, Pak. Mereka lebih banyak. Selalu saja ada pembenaran seperti itu. Padahal Allah itu adalah Allah yang real. Katakan amin. Allah adalah Allah yang real. Kita harus bisa merasakan Allah secara real dimanapun kita berada. Jangan gini loh saudara. Di ruang doa kita merasa Allah ada, real. Bulu kuduk kita naik, Allah ada. Tapi di luar sana, begitu berhadapan dengan profesi kita enggak rasa Allah ada. Mau nipu orang, nipu aja gitu. Dalam kondisi yang makin sulit ini, orang bisa menggunakan cara apa saja demi bertahan hidup. Bahkan sampai menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain, merugikan kerajaan surga dilakukan. Dan kita ada dalam pusaran ini, Bapak Ibu. Lalu timbul pertanyaan saya. Orang Kristen kan dibaharui dengan firman. Hari Minggu datang ke gereja dengar pendeta khotbah. Di rumah setiap hari saat teduh. Tapi kok bisa ya masuk dalam lingkaran itu juga ya? Ini lagi mau pemilu. Banyak caleg-caleg yang dari agama Kristen, betul? Nah, saya tidak berharap di sini ada caleg. Kalau ada mohon maaf, saya bukan ngomongin Anda gitu. Tapi ini bukan rahasia umum. Yang namanya mau nyalek harus nyiapin sejumlah dana. Apakah itu cara yang benar? Saya juga tidak terlalu tahu. Karena saya tidak masuk dalam situasi itu. Tapi yang kepikir sama saya, kalau orang nggak punya duit, walaupun dia jujur, walaupun dia memperjuangkan kehidupan rakyat, dia nggak bisa terpilih. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngomong pagi ini, Tuhan adalah Tuhan yang real, yang harus bisa kita rasakan dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Katakan amin Bapak Ibu. Lalu saya mikir penyebabnya apa sih kayak begini? Ini kan jelas-jelas orang Kristen.
Datang ke gereja dengar firman. Pulang ke rumah merenungkan firman. Pagi-pagi berdoa. Tapi kok bisa ya jualan nipu orang gitu? Kok bisa ya tidak jujur sama pasangan hidup? Kok bisa begitu ya? Kita hidup di dunia yang sudah tidak ideal. Sejak manusia pertama kedapatan jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengutuk bumi ini. Terkutuklah tanah. Sejak saat itu bumi kita bukanlah tempat yang ideal untuk dihuni. Itulah sebabnya Tuhan siapkan lagi langit yang baru, bumi yang baru. Nanti kita dipindahin ke sana. Tuhan mau hidup sama kita selamanya di sana. Sekalipun orang mendengar firman, tapi tidak menjadi jaminan dia bertumbuh dalam kebenaran firman. Ini jadi masalah Bapak Ibu. Kok bisa orang dengar firman tetapi hidupnya nggak beres gitu? Banyak nggak orang Kristen begitu Bapak Ibu? Pendeta banyak begitu. Saya bertanya kepada Tuhan sehubungan dengan tema yang diberikan kepada saya. Mengapa orang banyak goyah menghadapi dunia yang makin tidak mudah? Bukankah Allah beserta kita? Bukankah Bugem tadi bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Kita tahu firman itu. Tapi kenapa kita menghadapi masalah kita cenderung memilih jalan pintas? Bukankah kita dengar firman? Serius saya memperkarakan ini. Lalu Tuhan memberi penghiburan kepada saya. Yang pagi ini saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasalnya yang keempat. Ayat 18 dan 19. Markus ayat 4. Markus pasal 4 ayat 18, 19. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman. Kita ini Tuhan bilang kita yang mendengar firman. Bukan orang di luar yang gak Kristen. Ini kita yang mendengar firman. Saya ulang ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Banyak sekali orang dengar firman, masalahnya berbuah apa tidak, itu yang kita perkarakan pagi ini. Berapa banyak dari kita yang mendengar firman lalu firman itu berbuah, kita koreksi, kita lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sebab jelas Tuhan berkata banyak yang ada benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Tuhan izinkan ada semak duri di sekitar kehidupan kita. Tuhan izinkan ada kesulitan. Tetapi Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah yang mendengar firman. Ini bicara soal kita. Lalu Tuhan berkata di ayat 19 ada 3 hal yang membuat firman itu tidak berbuah. Hal yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. Hal yang kedua adalah keinginan-keinginan akan hal yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Dan yang ketiga adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa sih kekhawatiran dunia ini? Tentu kekhawatiran yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Apa itu hal-hal duniawi? Hal-hal duniawi adalah hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu hal-hal duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang kita belum tahu di depan, belum terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang kita belum tahu terhadap kehidupan kita, lalu kita takut, gelisah, dan cemas, itu artinya khawatir kita. Tahun 2024 tahun gelap, aku belum tahu apa yang kulakukan. Lalu kita gelisah, kita takut, kita cemas, kalah kita di situ. Khawatir kita, memelihara rasa khawatir itu.
Karena kita khawatir terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya di Injil Matius Tuhan bilang jangan kamu khawatir terhadap apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Itu bicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ini saya nggak bahas pagi ini. Saya mau bahas soal kekhawatiran dunia ini. Gini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, dunia di sekitar kita suka bikin standar. Paham nggak maksud saya? Saya kasih contoh gini. Kita baru masuk awal tahun ya. Bulan Desember yang lalu, Pak Gem, saya boleh turun Pak Gem? Aduh, biar lebih dekat dengan jemaat Pak Gem ya. Awal Desember, kita itu menghadapi akhir tahun liburan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau ada, kita pasti semua udah mikir libur mau kemana, mau ngapain gitu ya. Betul ya? Padahal Alkitab nggak pernah bilang kalau akhir tahun tuh wajib liburan keluar kota gitu, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada ajaran seperti itu. Tapi dunia di sekitar kita bikin standar seperti itu. Lalu kalau kita belum memenuhi standar itu, kita mulai khawatir. Betul nggak? Kekhawatiran itu membuat firman tidak bertumbuh. Saya kasih contoh lain ya. Wanita, maaf, saya pakai contoh wanita. Wanita di Indonesia, dunia di sekitar kita bikin standar kalau udah umur 35 belum punya pasangan gimana tuh? Harusnya udah nikah gitu ya. Betul nggak? Wanita kalau umur 35 harusnya sudah menikah. Itu dunia bikin standar. Padahal Alkitab nggak pernah bilang begitu. Ketika ada orang percaya wanita dia umur 34 mau 35 boro-boro menikah jodoh aja belum jelas. Dia pasti memelihara rasa khawatir tuh. Kalau ke gereja itu menjadi ketegangan utama, menjadi tension utama dia. Kalau dia ketemu Tuhan, itu terus yang dia bawa. Sehingga dia mau dengar firman sehebat apapun tidak akan bisa bertumbuh apalagi berbuah. Mengapa? Karena dia memelihara kekhawatiran dunia. Itu loh maksudnya. Orang yang sudah menikah, dunia di sekitar kita bikin standar lagi Bapak Ibu. Orang di dunia sekitar kita bilang orang yang menikah usia pernikahannya 2 tahun. Harusnya udah punya anak gitu. Betul? Itu dunia bikin standar. Alkitab nggak pernah bilang orang menikah mutlak harus punya anak, enggak. Dunia bikin standar begitu. Kalau ada orang sudah menikah lebih dari 2 tahun, lebih dari 5 tahun belum punya anak, dia pasti jadikan itu sebagai ketegangan utama ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Sehingga firman sehebat apapun tidak mungkin bisa berbuah. Karena itu menjadi ketegangan utama. Belum punya anak, belum punya anak, belum punya anak. Dia pergi dari gereja ke gereja, dia cari pendeta kurus gemuk dari tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apa lagi gitu. Supaya punya anak, sampai frustasi dia cari kuasa gelap. Jadi firman gak bisa bertumbuh. Orang memelihara kekhawatiran dunia, firman gak bisa tumbuh. Orang yang sudah kerja, ini dunia sekitar kita bikin standar lagi. Orang yang udah lulus kuliah, udah kerja. Dunia bikin standar, setelah 2 tahun kerja harusnya udah punya kendaraan dong gitu. Gengsi dong sama yang lain gitu. Itu dunia bikin standar. Ketika ada orang percaya kerja 3 tahun, 4 tahun belum punya kendaraan, dia mulai gusar. Dia mulai memelihara kekhawatiran itu. Dan dia mulai berpikir bagaimana mencapai itu. Sehingga ketika ada peluang untuk curi, korupsi, menyimpangkan order dari perusahaan, dia bisa lakukan. Firman tidak bertumbuh. Walaupun dia jadi pengerja gereja, walaupun dia jadi pendeta sekalipun. Betul Bapak Ibu? Firman tidak bisa bertumbuh. Karena tension utamanya, ketegangan utamanya itu. Belum punya kendaraan, lihat orang punya. Dunia bikin standar. Dulu saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan. Anak-anak S1 tuh tinggal di asrama. Semester 1, 2, 3, 4.
5 itu pada belum pacaran. Begitu masuk semester 6, di dunia sekitar mereka bikin standar kalau udah semester akhir belum pacaran tuh rasa gimana gitu. Jadi kalau ada yang belum punya pacar dia tegang tuh, tension, gengsi, malu. Akhirnya minder, ada yang sampai minder. Firman gak bertumbuh begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kita deteksi diri kita. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat kita memelihara kekhawatiran dunia ini sehingga firman yang kita dengar tidak bertumbuh. Apalagi menghasilkan buah. Orang lain udah punya rumah. Aku belum. Orang lain udah pada tinggal di rumah komplek. Aku belum. Mulai itu memelihara kekhawatiran dunia. Padahal ketika kita mati nggak ada yang kita bawa. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang kita bawa. Tapi manusia tuh doyan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah ingatkan. Hati-hati, kamu dengar firman, tetapi firman itu tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena kekhawatiran dunia ini masuk menghimpit firman itu. Mengapa kita harus hidup dalam kekhawatiran? Bukankah Tuhan memegang hidup kita? Tapi Pak, lihat orang Pak, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tuhan beracara pribadi lepas pribadi, beda. Antara kita dengan orang lain Tuhan beracara beda. Kapasitas kita dengan kapasitas orang lain beda-beda. Pak, saya udah puluhan tahun kerja masih naik motor terus Pak. Teman saya Pak, anak buah saya Pak baru masuk Pak. Udah dapat mobil, saya naik motor terus. Tuhan tahu kondisimu. Kalau kamu dikasih mobil, kamu kawin lagi, itu masalahnya gitu. Jadi naik motor ajalah setia sama istrimu gitu. Ini contoh yang paling ekstrim Bapak Ibu Saudara. Ini soal kekhawatiran dunia. Hal yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan juga bisa menghimpit firman yang kita dengar sehingga tidak menghasilkan buah. Apa itu tipu daya kekayaan? Kenyamanan semu. Kekayaan itu mamon dalam bahasa Yunani. Mamon itu iblis. Iblis itu menawarkan kenyamanan yang semu. Kita harus nyontohnya Tuhan Yesus. Di Lukas 4 ayat 5 dan 7, iblis bilang semua kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Yesus tidak terperdaya di situ. Yesus lagi head to head sama iblis. Kamu mau kenyamanan dunia ini? Sembah aku. Yesus nggak mau. Lalu iblis pergi. Di Injil Lukas dijelaskan apa? Aku akan memberikan kepada siapa saja yang sujud menyembah aku, kata iblis. Di Lukas 4 ayat 7. Aku akan memberikan kepada siapa saja yang sujud menyembah aku. Jadi kalau cara bisnis kita nggak benar, sebenarnya kita sedang sujud menyembah iblis. Kalau kita dapat duit dengan cara pintas, merugikan orang lain dan menghasilkan dosa, itu sebenarnya kita sedang sujud menyembah iblis. Walaupun hari Minggu kita ke gereja. Kok bisa begitu Pak? Iya ayatnya ngomong begitu mau gimana gitu. Ada orang yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia korupsi. Hari Minggu uang dia kasih perpuluhan buat gereja. Saya nggak bilang gereja jangan terima. Tetapi saya mau poin bahwa pekerjaan yang tidak benar janganlah disahkan lewat perpuluhan lalu yang 90 kau pakai kau pikir Tuhan sudah menyetujui. Itulah sebabnya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Efektiflah di tempat kerjamu, jujurlah, kerja benarlah, maka semua Tuhan tambahkan. Jangan terperdaya oleh tipu daya iblis. Kalau Anda ketemu dompet di jalan gitu, reaksi Anda apa coba? Wah ada dompet, pasti dilihat dulu isinya kan? Ya kan? Dilihat dulu isinya. Oh jangankan Anda, saya juga begitu gitu ya kan? Ketemu dompet,
kita berdoa, Tuhan, semoga tidak ada KTP-nya, jadi aku nggak tahu harus kembalikan kemana gitu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada kenyamanan semu, kita itu pasti merujuk kepada sesuatu yang belum kita dapat gitu. Ketemu dompet, wah kebetulan nih mau ganti handphone gitu ya. Ada kesempatan nipu orang, bisa meraup keuntungan lebih kalau bisnis. Kita tuh merujuk kepada sesuatu yang belum. Itu tipu daya kekayaan Bapak Ibu. Saya tidak mempermasalahkan Anda punya banyak, tetapi yang saya mau tanya dari mana Anda dapat? Bagaimana cara mendapatkannya? Saya juga pelaku bisnis Bapak Ibu Saudara. Saya itu baru jadi Kristen tuh tahun 2005, dibaptis selam jadi Kristen. Usaha saya sudah ada dari tahun 2000. Jadi antara tahun 2000 sampai 2005, dari 2005 sampai sekarang, cara saya menjalankan bisnis benar-benar berbeda. Apakah Tuhan bikin saya jadi miskin? Enggak. Tuhan justru memberkati. Ini yang saya mau share, saya mau bagi-bagi kepada Bapak Ibu Saudara pengalaman. Jadi kalau kita mau taruhan nih, kita tahu angka 7 pasti keluar, kita taruh segenap harta kita supaya kita menang, kan gitu. Anda tahu Yesus juru selamat? Kenapa nggak berani taruhan? Kenapa nggak berani taruh percaya kepada dia? Tapi Pak, ini nggak ada uang buat makan Pak, gimana saya? Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Saya sudah merasakan berulang kali Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya, tadi kan Tuhan Yesus head to head dengan iblis tuh. Kapan Anda head to head dengan iblis lalu Anda menang? Tuhan Yesus itu memberikan teladan bahwa iblis itu menawarkan kenyamanan sementara dan Tuhan Yesus menang. Kapan kita menang lawan kenyamanan sementara? Keluar kota nih, istri nggak ikut nih. Nah itu lagi head to head dengan iblis. Iblisnya cantik lagi gitu ya. Roknya pendek lagi iblisnya gitu ya. Aduh. Sujud menyembah iblis adalah sebuah figuratif. Tetapi ketika kita ikut cara yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan dan menghasilkan dosa, ketidakberkenanan di hadapan Tuhan, itu sujud menyembah iblis. Jadi banyak gak orang Kristen yang sebenarnya sujud menyembah iblis sehari-harinya? Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang melakukan praktek menghalalkan cara kotor, sadar atau tidak sebenarnya dia sudah sujud menyembah iblis. Tuhan tuh mau lihat proses kita dan Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tapi kita mau lihat hasil dari Tuhan, itu masalahnya, nggak pernah ketemunya di situ. Tuhan mau lihat kesetiaan kita, membela kebenarannya. Di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, di dalam keluarga kita, Tuhan mau lihat kesetiaannya. Tapi manusia maunya lihat hasil cepat dari Tuhan. Sehingga yang bukan dari Tuhan pun dianggap itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kedua yang dapat menghimpit firman sehingga tidak bertumbuh. Sehingga membuat kita menjadi goyah menghadapi kehidupan. Hal yang ketiga adalah saya baca ulang ayatnya ya. Lalu kekhawatiran dunia ini kita sudah bahas dan tipu daya kekayaan sudah kita bahas. Yang ketiga, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Ini keinginan apa sih gitu? Tuhan kan maunya Tuhan inginnya kita melakukan A, kan gitu ya, benar ya. Tapi kita melakukan yang B, nah itu keinginan yang lain. Lain dari keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang salah satu yang dapat menghimpit firman sehingga tidak berbuah, sehingga banyak orang Kristen goyah menghadapi kehidupan. Keinginan-keinginan akan hal yang lain dalam bahasa Yunani, epitumia, bahasa asli Alkitab itu kan bahasa Yunani.
Epitumia itu adalah sebenarnya lebih tepat nafsu rendah. Kalau dulu kita dengar nafsu rendah kan orang udah punya pasangan terus pingin selingkuh sama yang lain, nafsu rendah. Tapi ternyata ketika Anda punya keinginan lain dari keinginan Tuhan, itu Tuhan kategorikan sebagai nafsu rendah. Nafsu rendah. Contoh soal. Tadi saya ngobrol sama Pak Gembala tuh. Saya nggak rencana contoh ini jadiin bahan khotbah saya nggak. Tapi karena tadi saya ngobrol, saya ngomong. Dulu, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada seorang ibu gembala gerejanya di Bekasi daerah mana gitu, saya lupa Pak, dari Bekasi Barat atau Bekasi Timur gitu. Mengundang saya untuk khotbah Natal. Tanggal 25 tuh hari Rabu atau hari apa gitu. Udah lama, berapa tahun yang lalu. Belum saya iakan, iya tante nanti saya kabarin gitu. Lalu berapa bulan kemudian di bulan November di acara pernikahan anak seorang pendeta, tante ini datang juga ketemu saya. Pak, ini bukan kebetulan. Bisa ya khotbah di gereja saya katanya. Awal November, Oktober. Oke tante, saya bisa. Saya sudah pernah khotbah di gerejanya dan sebenarnya jujur secara daging saya nggak terlalu suka karena jauh, jalannya sempit. Kalau ini kan enak AC. Kalau dia AJ, angin jendela gitu. Waktu itu salah kostum, pakai jas lengkap, pakai dasi, kepanasan saya gitu. Mau buka jas jadi nggak enak kan, mana keteknya basah lagi kan, jadi terpaksa panas-panas gitu. Iya tante saya oke, saya mau gitu. Saya terima. Tapi berapa minggu setelah itu, saya dapat undangan khotbah di Surabaya hari Minggu 6 kali khotbah. Mulai jam 6 pagi sampai 9.30 malam. 1 kali khotbah 2,5 juta. Anda bayangkan bawa berapa pulang. Tiket dibayarin, hotel dibayarin. Pokoknya kayak jelangkung dah, tinggal duduk. Langsung khotbah gitu. Oh, kalau jelangkung nggak diantar, nggak dijemput ya. Beda, ini pengkhotbah beda gitu. Saya bilang sama gereja itu, saya sudah ada jadwal. Kalau ngikutin daging saya, lebih efektif saya khotbah 6 kali tuh. Berkati 1 kali khotbah tuh 2.000 orang loh jemaatnya. Besar, ini gereja besar. Tapi saya bilang sama gereja itu, saya sudah ada jadwal. Kalau saya terima, lalu saya kirim teman saya untuk datang ke gereja tante itu, itulah keinginan-keinginan lain. Sebab ketika saya mengiyakan tante ini, saya udah berdoa. Kalau seandainya saya iyakan, lalu saya ke sana, ke Surabaya, itu nafsu rendah kata Tuhan. Sama-sama rohani loh, memberkati kan? Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang berguna bagi orang lain, tanya Tuhan dulu, ini keinginan Tuhan apa tidak? Jangan lihat hasilnya. Hasilnya Tuhan pasti berkenan karena berhasil, belum tentu. Inilah yang bisa menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kalau firman tidak berbuah, goyahlah hidup orang Kristen yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kalau sekarang kita punya keinginan tuh kita harus cek dulu sama Tuhan. Kita harus cek dulu sama Tuhan. Saya 2 minggu ini saya bergumul untuk sesuatu. Sebenarnya saya nggak mau cerita. Saya bukan tujuan untuk menyombongkan diri. Tapi saya mau berkata gini loh. Saya melibatkan Tuhan dan akhirnya saya sejahtera. Istri saya mau ulang tahun bulan depan. Saya mau memberi sebuah kejutan. Tapi saya bergumul apa gitu. Saya udah tahu apa gitu. Tapi jenis yang mana gitu. Saya lihat barangnya. Iya tapi bukan. Lihat lagi iya tapi bukan gitu. Pergi ke tempat lain iya tapi bukan. Dari segi budget juga kenapa jadi mahal gitu. Akhirnya minggu lalu saya pergi ke satu tempat. Saya tuh mau deal barang yang itu, yang sono gitu. Tapi begitu saya datang, langsung ini. Saya tuh gak tanya harganya, ini. Ternyata lebih murah gitu. Bukan karena lebih murahnya, tapi saya sejahtera dan saya merasakan secara subjektif, Anda gak boleh tiru saya. Tuhan berperkara pribadi lepas pribadi. Secara subjektif saya merasa Tuhan menyetujui. Tuhan menyetujui. Nah saya gak cerita apa barang itu gitu ya. Tapi ketika saya lihat yang ini,
Saya sejahtera dan saya sudah DP. Pada hari ulang tahun barangnya dikirim. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya tanya sama Pak Gembala. Pak Gembala bilang begini, gembala saya ya. Kita ini kan diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita diberkati Tuhan. Nikmatilah berkat itu. Oh gitu ya Pak, iya. Lalu, kalau kita mau beli sesuatu, jangan menyusahkan diri kita. Jangan nggak punya lalu kita kredit. Kita bayar bunganya sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya biaya hidup kita kurangi. Biaya listrik kita kurangi, tidur nggak pakai AC katanya. Itu menyusahkan hidup namanya. Tidak menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau Anda punya, belilah cash katanya. Saya pikir benar juga loh ya. Hidup nggak lama lagi katanya. Untuk anak, nabung untuk anak. Anak ada bagiannya sendiri. Jangan kita, karena kita pelit, kita nabung terus kita bilang buat anak. Padahal kita pelit gitu. Jangan nyiksa diri. Kalau Tuhan memberkati kita, nikmatilah. Kita anak-anak Tuhan kok. Tapi jangan menyusahkan diri kita sampai kredit itu barang gitu. Harga kredit di Indonesia, apalagi rumah itu tinggi sekali. Tidak masuk akal. Tapi Pak kalau nggak kredit, nggak pernah punya. Ya siap, Alkitab nggak pernah bilang harus punya rumah kok gitu. Betul Bapak Ibu? Ya udah kanan kiri kulihat saja aja gitu. Orang lain punya rumah kita nggak punya. Waktu mati juga kita tinggal semua kok. Nggak ada yang dibawa. Mengapa kita jadi minder gitu lihat orang punya rumah kita nggak punya rumah? Alkitab nggak pernah bilang mutlak harus punya rumah pribadi, enggak kok. Kalau punya belilah. Kalau Tuhan memberkati belilah. Tapi jangan mempersulit hidup kita dengan kredit. Gara-gara kredit rumah, keluarga besar tidak diperhatikan. Gara-gara kredit rumah, orang tua tidak diperhatikan. Ini yang salah Bapak Ibu. Pak Gembala saya bilang begitu, saya bilang benar juga loh, benar. Kan sekarang tawaran kenyamanan dunia itu nggak punya uang nggak apa-apa, bawa pulang aja dulu, nanti gampang kok gitu. Jangan terperdaya Bapak Ibu Saudara. Jangan terperdaya oleh hal itu. Jadi kalau kita punya keinginan, kita harus lihat keinginan kita itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Pak saya mau memberkati gereja dengan uang cukup besar gitu. Cek dulu. Itu rencana Tuhan bukan. Jangan-jangan kamu cari popularitas. Jangan-jangan kamu pingin supaya orang tahu kamu kasih. Ini motivasinya dulu dicek benar apa enggak. Kalau Anda sejahtera lakukan. Kalau Anda bergumul Tuhan bilang iya lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak melihat itu sebagai nafsu rendah. Walaupun memberkati gereja itu baik. Tapi benar gak? Tepat gak? Tuhan suruh gak? Dengan ngomong begini Anda jangan berkata mulai minggu depan saya tidak memberkati gereja saya lagi. Bukan itu maksud saya loh ya, jangan salah ya. Jangan salah, kalau kita bergereja di sini kita harus mengembalikan milik Tuhan di tempat ini. Jangan makan di sini lalu Anda kembalikan ke tempat lain, itu salah malah gitu. Anda makan di restoran Padang bayarnya di warteg mana boleh. Anda diberkati di tempat ini, Anda kembalikan milik Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Wah dikit Pak yang amin Pak. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya keinginan, mari kita periksa. Apakah keinginan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi 3 hal ini harus kita waspadai. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain. Kalau ini masih ada dalam hati kita, firman sehebat apapun tidak mungkin berbuah. Makanya pemberesan dari diri kita dulu. Kita periksa diri kita, kita bereskan. Kenapa aku pelihara kekhawatiran? Bukankah Tuhan memelihara aku? Kita buang kekhawatiran itu. Mengapa aku lihat orang lain punya, aku kepingin. Lihat orang lain punya, aku kepingin. Ini sifat yang membuat firman tidak bertumbuh. Kita buang, kita singkirkan. Mengapa lihat barang orang bukan barang milikku, lalu aku langsung pingin punya juga. Itu kita singkirkan Bapak Ibu Saudara.
Anda punya satu keinginan, Anda mau lakukan, tanya sama Tuhan. Dengan demikian, kita pasti bisa melewati tahun 2024 yang katanya tahun makin gelap ini. Kenapa? Karena terang itu ada sama kita. Kalau ruangan ini dimatikan semua lampunya jadi gelap gulita. Lalu ada satu lilin kecil aja. Dia sanggup menerangi satu ruangan yang luas ini. Betul Bapak Ibu? Anda mau ditaruh di tempat manapun juga, kalau Anda bawa terang Kristus, Anda pasti menerangi lingkungan di sekitarmu. Anda pasti menerangi keluarga besarmu. Anda pasti menerangi karirmu. Anda menerangi keluargamu. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita goyah oleh masalah dunia. Karena kita hanya sementara di dunia ini. Kita tidak boleh tergoyahkan karena pribadi yang sangat kuat itu sudah menjanjikan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman ini kami bawa pulang Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalamnya dan kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi terperdaya oleh kekayaan-kekayaan dunia yang sementara, dan kami selalu menyesuaikan keinginan-keinginan kami dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GIATHB mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni. Ya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga dan usaha yang dilakukan. Ya, saya mengundang pada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa berdiri. Oke. Ya, semuanya jemaat yang setia dan puji Tuhan untuk itu. Saat ini kita akan berikan persembahan. Saya undang untuk para petugas bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapakku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan jadikan firman-Mu dapat menjadi rema di hati kami, dapat bertumbuh dan menjadi terang buat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya dan berkati pula dalam karirnya. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan. Berkati dan kuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah.
Kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah bagi kami, dan Kau selalu melakukan yang terbaik bagi kami tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik dan jalan yang sempurna untuk memulihkan kami, melawat kami, dan memberkati kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini. Tuhan yang akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Dan Kau tahu apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan selalu menjadi pertolongan. Kami bersyukur juga buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Engkau yang akan terus membimbing mereka dalam setiap jalan mereka, menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Dan kami rindu setiap anak-anak-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan hari demi hari dalam kehidupan mereka, dan terus akan membangun iman mereka, sehingga kebangunan rohani senantiasa boleh nyata dalam kehidupan pribadi setiap anak-anak-Mu. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang undur dari hadapan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menjamah mereka, memulihkan mereka, membangkitkan mereka kembali, sehingga roh mereka menyala-nyala dan mereka boleh memiliki semangat untuk mencari Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan apapun itu bentuknya, karena sakit penyakit, karena masalah pekerjaan, hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Kami mohon kuasa Tuhan dicurahkan, sehingga sungguh-sungguh semua anak-anak-Mu boleh mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Dan kami rindu Tuhan supaya semua anak-anak Tuhan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Engkau, dan mereka mengandalkan Engkau dalam hidup mereka, dan mereka mampu melewati setiap situasi keadaan apapun di hadapan mereka, karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami serahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang akan terus mengurapi kami semua, baik untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, dan semua aktivis. Kami boleh bersama-sama membangun kerajaan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat dalam setiap kesempatan, bahkan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu berikan kepada kami komitmen dan hati yang lebih sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau urapi semuanya kami. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya saat-saat ini sedang mempersiapkan pemilu. Kami mohon supaya Tuhan yang akan menjamah semua partai yang ada, sehingga mereka melakukan tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa ini, bukan untuk kepentingan kelompok pribadi ataupun golongan, sehingga mereka menghalalkan segala macam cara, tetapi mereka boleh memikirkan keutuhan bangsa ini dan pembangunan bangsa ini. Dan kami rindu juga Tuhan supaya mereka yang terpilih, yang duduk baik di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif, adalah orang-orang yang terbaik, yang menjadi pilihan Tuhan, yang akan bekerja untuk bangsa ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jadikan kami semua boleh menjadi garam bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.